Sobat Adsen, salam pintar! Welcome back to adsen.id. I am Miss Kansa, your English tutor. Today we are going to discuss about SIMAK UI English Test. Are you ready? Baik, kita ke pertanyaan yang pertama. Ini adalah bacaannya, lalu pertanyaan yang pertama adalah the following are questions that the passage tries to address, except. Jadi maksud dari pertanyaan pertama ini adalah kita harus dapat menemukan dari pilihan-pilihan jawaban yang diberikan ini dari A sampai E, mana sih pertanyaan atau pilihan jawaban yang jawabannya tidak diberikan di dalam bacaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus dapat memahami isi bacaannya terlebih dahulu. Baik, kalau begitu kita akan melihat ke bacaannya dari bacaan yang pertama. Bacaannya adalah, despite their advantages, technological advancements have led to the polarization of the labor market. While middle-skill jobs become increasingly automated, high-skill jobs that require a combination of cognitive skills, creative acumen, and leadership expertise have not been affected. Similarly, low-skill jobs that require customer service have been drastically changed by automated systems. Therefore, it is the low-class and middle-skill routine occupations that have been decimated by the technological revolution. Nah, yang paragraf pertama ini kurang lebih artinya adalah, terlepas dari segala kelebihannya, kecanggihan teknologi itu dapat membuat polarisasi terhadap pasar pekerjaan. Meskipun pekerjaan menengah itu menjadi dimesinkan atau menjadi otomatis, pekerjaan dengan skill yang tinggi atau kemampuan yang tinggi itu memerlukan kombinasi dari kemampuan kognitif, kecerdasan kreativitas, dan kemampuan kepemimpinan yang tidak akan terpengaruh. Lalu, low skill job atau pekerjaan yang membutuhkan kemampuan ke bawah, itu yang memerlukan pelayanan pelanggan, itu juga telah dirubah secara drastis dengan sistem otomatis. Maka dari itu, pekerjaan rutin dari kelas bawah dan kelas menengah itu telah dihancurkan oleh revolusi teknologi. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. As low skill and middle skill opportunities shrink, giving rise to high jobs, wages also become either high or low. This disparity has already impacted the economy and will continue to change the labor market's landscape. Although it naturally impacts current employees, students, and job seekers should also take heed of the patterns that have emerged. Since the jobs that are harder to automate involve creativity, cognition, and social skills, job seekers should develop these intangible qualities to make themselves more valuable to potential employers. Nah, di paragraf kedua ini kurang lebih artinya adalah saat pekerjaan kelas bawah dan kelas menengah kesempatannya itu menyusut atau menurun, lalu membangkitkan pekerjaan untuk kelas atas, gaji atau upah juga menjadi rendah atau menjadi tinggi. Lalu kesenjangan ini akan berdampak pada ekonomi yang kemudian akan mengubah landscape dari pasar pekerjaan. Walaupun sebenarnya secara natural itu hal ini akan mempengaruhi atau memberikan dampak pada karyawan atau pekerja saat ini, tapi student, para murid, dan para pencari kerja, job seeker itu juga harus memahami ada pola yang baru yang muncul. Oke, selanjutnya, since the job that are harder to automate involve creativity, cognition, and social skills, job seekers should develop these intangible qualities to make themselves more valuable to potential employers. Nah, kalimat ini artinya kurang lebih karena
pekerjaan yang lebih sulit untuk dijadikan mesin atau diotomatiskan itu memerlukan kreativitas, kemampuan kognitif, dan kemampuan sosial, maka para pencari kerja harus dapat mengembangkan kualitas-kualitas ini untuk membuat diri mereka ini jauh lebih berharga kepada orang-orang yang nantinya akan mempekerjakan mereka. Selanjutnya, di paragraf berikutnya, paragraf ketiga, the medical field has also been impacted by automated machine. Many diagnostic tests and surgical tools have become automated by complex machines and programs. However, the human touch in the medical field is essential as it ensures that a patient is being treated as a human instead of just as a body. A nurse's interaction with his or her patients is invaluable and impossible to effectively replicate. Similarly, while machines can assist with tasks before, during, and after a surgery, a machine cannot replace a skilled human surgeon since it lacks intuition and instincts. Nah, paragraf ketiga ini kurang lebih membicarakan bahwa di bidang kesehatan juga dipengaruhi atau terdampak dengan mesin otomatis ini. Banyak tes-tes diagnostik, tes-tes diagnosa, dan alat-alat bedah itu dijadikan mesin otomatis oleh banyaknya program yang kompleks. Tapi sentuhan manusia di dalam bidang kesehatan ini sangatlah penting karena untuk memastikan bahwa si pasien ini ditreated atau dirawat sebagai manusia, bukan hanya sebagai tubuh seperti itu. Lalu interaksi para perawat dengan para pasien ini juga sangat berharga dan tidak mungkin dapat digantikan secara efektif oleh mesin. Lalu mesin-mesin juga sebenarnya dapat membantu para pekerjaan dokter atau perawat ini saat sebelum atau saat sedang dan setelah terjadinya pembedahan atau operasi. Tapi mesin ini tidak akan pernah bisa menggantikan dokter bedah yang sangat berkemampuan tinggi karena mesin itu kurang atau tidak memiliki intuisi dan naluri. Nah, kita lihat lagi pilihan yang disediakan di nomor 1. Pilihan yang A, who is affected by the automation of job? Siapa yang terdampak oleh pekerjaan yang digantikan oleh mesin? Nah, pertanyaan ini ada ya jawabannya di di paragraf pertama. Jadi untuk pilihan yang A, ini ada di bacaan jawabannya, jadi betul. Pilihan yang B, how has the labor market become polarized? Bagaimana pasar pekerjaan ini menjadi terpolarisasi? Nah, jawabannya juga ada ya di paragraf pertama, karena adanya kecanggihan teknologi. Jawabannya itu berarti pilihan B itu jawabannya ada di dalam bacaan, jadi pilihan yang B juga benar. Pilihan C, what is the impact of automation to wage condition? Apa dampaknya mesin atau pekerjaan yang dirubah menjadi digantikan oleh mesin ini terhadap gaji atau upah? Nah, jawabannya ada di paragraf kedua. Giving rise to high jobs, wages also become either high or low. Jadi pilihan yang C juga sudah dijelaskan jawabannya di bacaan. Jadi C ini betul. Pilihan yang D, how can the government balance automation and human labor? Bagaimana caranya pemerintah menyeimbangkan mesin dan pekerja manusia? Nah, ini seperti yang kita baca tadi, dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir itu tidak satupun ada kata kunci government. Jadi dapat kita pastikan bahwa pilihan D ini salah, tidak ada jawabannya di dalam bacaan. Jadi kita keep dulu pilihan D ini sebagai jawaban kita. Kita lihat lagi pilihan yang E, why is human touch irreplaceable in the medical field? Kenapa sentuhan manusia tidak dapat digantikan di bidang kesehatan? Nah, jawaban dari pertanyaan ini juga ada di paragraf terakhir. Jadi, jawaban E, pilihan yang E adalah benar ya. Jadi, A, B, C, E, pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya terdapat di dalam bacaan. Yang tidak terdapat di dalam bacaan, jawabannya adalah dari pertanyaan yang D.
Jadi jawaban untuk nomor yang pertama adalah D. How can the government balance automation and human labor? Okay, that's all for today's discussion. I hope it can be understood and I'll see you on the next video. Salam pintar! Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!